Selamat pagi. Senang sekali saya Rauf bertemu kembali dengan para pendengar BSI Indonesia Podcast. Pada kali ini kita akan berdiskusi topik yang cukup hangat ya, karena memang ini standarnya baru rilis di 2018 dan juga relatif baru di Indonesia. Kita akan berdiskusi terkait BIM ISO 19650 terkait Building Information Modeling. Jadi pada kesempatan ini juga telah datang di studio kita salah satu expert terkait dengan BIM, yaitu beliau sudah experience di mengaudit itu selama 12 tahun lebih, dan beliau merupakan Build Environment Sector Manager di BSI. Dan selamat datang untuk Pak Sugeng. Langsung saja Pak, terkait dengan Building Information Modeling Pak, karena memang kalau kita dengar istilah tersebut kayaknya cukup baru nih di Indonesia. Boleh dijelaskan nggak Pak terkait dengan backgroundnya BIM itu seperti apa sih? Oke, baik. Terima kasih Pak dan juga pemirsa terkait dengan BIM, Building Information Modeling. Ini sebenarnya sebuah knowledge yang baru juga mungkin di Indonesia, di mana Building Information Modeling ini kita memodelkan suatu informasi, di mana sebenarnya informasi ini merupakan representasi digital dari suatu aset. Nah, di situ nanti ada data, ada geometri, ada drawing, angka dan lain sebagainya. Nah, itulah definisi dari BIM ini. Jadi kita mungkin pernah dengan digital twins. Jadi aset secara fisik, kemudian aset secara digital. Nah, dia selalu mengikuti. Jadi dia bisa dibilang bayangannya si aset itu sendiri. Seperti itu kurang lebih. Oke. Jadi saya sempat nangkep beberapa kali ada wording digital Pak ya. Yeah. Sedangkan saya sempat lihat di standarnya ISO bahwa BIM yang relate sama 19650 ISO itu wordingnya lebih ke organization and digitization of information for building and civil engineering work. Okay. Jadi di situ ada digitization Pak. Apa sih Pak bedanya terkait dengan digitization dan digitalization? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ini. Jadi betul di ISO 19650 dia bicara digitisasi. Sedangkan kita terbiasa mendengar digitalisasi. Ya. Oke. Nah, saya andaikan seperti ini. Kita mengenal e-commerce ya sekarang. Dari pasar yang tadinya ada di fisik, kemudian menjadi digital. Nah, ini proses bisnisnya benar-benar terjadi, proses transaksi ini terjadi secara digitalisasi seperti itu. Walaupun mungkin kita tahu produk atau fisik barangnya itu tetap aja dengan kurir, dimana kalau kita di rumah kadang-kadang terdengarlah suara paket gitu ya. Nah, itu adalah digitalisasi, contohnya e-commerce. Jadi bisnis prosesnya semuanya bisa ditransform menjadi digital. Nah, bedanya dengan digitisasi ya, digitisasi ini adalah information yang mengikuti bisnis proses itu ditransform menjadi digital. Jadi tadi sebelumnya sudah saya sebutkan representasi digital dari aset. Nah, sedangkan proses bisnisnya sendiri sebenarnya tetap seperti kita tahu kalau kita bangun building ya kita butuh alat, butuh orang, butuh material dan lain sebagainya. Nah, tetap seperti itu. Namun untuk informasinya ini memang ditransform menjadi digital. Itu yang membedakan antara digitalisasi dan digitisasi. Oke, berarti dengan kata lain bisnis prosesnya itu memang nggak berubah Pak ya? Iya. Jadi kadang kan orang berpikir, aduh kita harus implementasi suatu standar, banyak nih major changes kan, harus begini segitu. Ternyata memang proses kita tetap lalu di digitalisasikan gitu ya. Betul. Okay. Jadi bisa dibilang ini disruption dari bisnis proses yang ada,
namun tidak semuanya terjadi secara digital, namun informationnya yang lebih digitalisasikan. Oke, mantap Pak. Jadi terkait tadi ya, terkait definisinya, terkait historinya, backgroundnya juga. Sebenarnya kenapa sih Pak di sebuah perusahaan ya butuh tim itu sendiri? Oke. Kenapa sebuah perusahaan itu butuh BIM? Karena saya mengacu ke Badan Pusat Statistiknya UK ya, dari UK. Nah, mereka punya pengalaman, mereka coba data dari tahun 96 hingga 2014 ya. Jadi itu kurang lebih 8 tahun. Mereka lihat konstruksi itu masih tetap konvensional, berbeda dengan contohnya bisnis manufacturing. Dengan jumlah orang yang sama, output produk itu meningkatnya signifikan. Berbeda dengan konstruksi, dengan orang yang sama, output produknya tetap sama seperti itu. Nah, ini diharapkan dengan BIM ini proses itu berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, dari data mereka itu kita dapat bahwa dengan menggunakan BIM ini maka terjadi saving 33%. Saving cost 33% dan 50% faster delivery. Jadi project itu bisa lebih cepat selesai, hampir 50%. Klaim mereka 50%. Tadi dari mana Pak datanya Pak? Itu saya lupa sebutannya apa, tapi itu Badan Pusat Statistiknya di UK. Mereka yang melakukan mengkolek data mengenai itu tadi. Ya, masih BPS-nya juga lah Pak ya? Ya, perlu disebut. Oke. Pak, tadi disebutkan terkait dengan grafik tadi ya, itu kan disebutkan terkait konstruksi gitu kan ya. Yeah. Sebenarnya untuk BIM ini applicable-nya itu untuk industri apa sih Pak? Oke. Mungkin pada awalnya BIM ini diintroduce kepada industri construction ya, industri construction. Namun demikian, BIM ini sendiri tidak berhenti di construction itu saja. Jadi BIM ini akan mengikuti sesuai dengan asset life cycle. Jadi dari fase konsep, desain, kemudian kalau ada fabrication, ada manufacturing, kemudian construction, operation, maintenance, hingga renovation atau disposal dari aset. Ini akan mengikuti, dan BIM ini sebenarnya yang paling menerima manfaatnya yang paling besar adalah aset owner. Oke, justru aset ownernya bukan kontraktornya Pak ya? Betul. Tadi sempat tersinggung Pak terkait dengan aset life cycle ini. Yeah. Sebenarnya BIM ini posisinya dalam aset life cycle secara keseluruhan itu di mana Pak posisi BIM? Oke. BIM ini dalam suatu aset life cycle itu kalau kita lihat ISO 19650 ya sebagai frameworknya, itu dia ada sejak konsep, kemudian desain dan construction itu ada di ISO 19650-42. Kemudian juga ada di fase delivery of asset, yaitu di ISO 19650-43-nya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ kan kita paham bahwa sebenarnya BIM tidak berhenti di construction saja, namun juga pasca construction, fase operation itu juga berguna. Dan saat operation siapa yang stakeholder yang paling besar ya, owner, ataupun nantinya owner mendelegasikan operationnya ke Sakon untuk OMM-nya. Oke. Tadi juga saya tertarik terkait dengan Bapak ada beberapa statement terkait part 2, part 3 gitu ya. Sebenarnya BIM itu ada beberapa part Pak, dan apa yang membedakan antara part 1 dengan yang lainnya Pak? Oke. Nah, saya ingin meluruskan dulu. ISO 19650 itu bukan BIM. BIM itu tersendiri
Sedangkan ISO 19650 ini adalah framework bagaimana BIM itu digunakan selama dari fase asset life cycle tadi ya, dari konsep, desain, construction, operation hingga disposal atau renovation atau expansion dan lain sebagainya. Nah, di 19650 ini sebenarnya ada beberapa bagian. Yang pertama itu terkait konsep and prinsip, kemudian part 2 itu terkait dengan delivery fase atau fase konstruksi ya, bahasa sehari-hari kita adalah fase konstruksi. Kemudian part 3 itu adalah fase operation. Kemudian part 4 itu lebih ke, ini baru terbit di 2022, itu mengenai information exchange ya, information exchange di situ. Kemudian part 5 itu bicara security information. Jadi pada saat kita bicara information, bicara data, nah kita juga harus memperhitungkan bagaimana keamanan data, karena BIM ini kan kerja bareng ya, penggunaan BIM ini kerja bareng antara owner, desain, kontraktor, pengawas, operator OMM-nya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana security information ini juga diberlakukan ke informasi data yang kita hasilkan. Oke, berarti terkait dengan ISO dan BIM itu, ISO itu lebih ke framework-nya Pak ya? Betul. BIM itu lebih general terkait dengan apa nih Pak? Jadi BIM itu adalah, kalau bicara suatu contoh gampang, kita bicara mengenai ISO 9000 ya. Okay. ISO 9000 itu adalah framework terkait dengan quality. Nah, sedangkan konten quality-nya sendiri depend on masing-masing organisasi seperti itu ya. Nah, tapi ini adalah framework-nya bagaimana sih kita bisa mendapatkan proses bisnis yang berkualitas. Nah, kita menerapkan ISO 9000. Nah, tapi kalau bagaimana kita mau mendeliverykan BIM itu yang katakanlah yang ideal, maka framework-nya adalah 19650. Oke. Ya, karena gini sih Pak, relatif beberapa kali terkait dengan ketika saya bertemu dengan orang itu BIM, BSI kan British Standard Institution Pak ya. Core bisnisnya di audit, di training. Betul. Ternyata BIM, apakah BSI juga konsultan IT untuk BIM? Karena kan iya, pasti beberapa orang tuh mengarahnya ke sana Pak. Oh, ini BIM ya, terkait aplikasi. Oh, BIM apa ini? 3D, 4D, 5D, atau Open BIM atau apa gitu kan. Jadi diluruskan kembali bahwa kita itu sebenarnya lebih ke framework BIM-nya itu sendiri. Betul. Ya, betul. Kadang orang jago di BIM, tapi dia BIM ini awal dipakainya di mana, kemudian berakhirnya apa gitu. Ya. Nah, mereka yang dibantu dengan adanya framework ini. Ya Pak, tadi Pak terkait dengan statement sebelumnya Pak ya. Jadi terkait dengan framework dan meluruskan sebenarnya terkait BIM dengan ISO 19650 sebenarnya apa sih yang BSI bisa bantu ya bagi organisasi-organisasi yang ingin tersertifikasi atau apa ya ingin sudah implementasi nih, BIM-nya sudah ada, terus gimana sih untuk kita dapat mengimplementasikan dan dapat recognize lah bahwa mereka itu ya udah implement BIM dan udah efektif dan efisien di organisasinya gitu. Oke, baik. Kalau bicara BSI terhadap BIM, ISO 19650 itu terbit di 2018. Itu terbit oleh International Organization for Standardization, yaitu ISO. Nah, sedangkan BSI sendiri itu adalah pencetus dari framework BIM ini sendiri. Dulu ISO 19650 itu sebenarnya mengadop PAS 1192 yang diterbitkan oleh BSI terkait BIM ini, Building Information Modeling. Nah, jadi kalau bicara pasti audiens juga paham bahwa
bicara standar ya pasti banyak di support standar itu oleh BSI ya. BSI menerbitkan PAS 1192 yang kemudian karena dilihat ini sangat efektif, maka yang tadinya ini katakanlah ini beredar di UK walaupun kadang dipakai di Europe, tapi ini kemudian coba internasionalkan menjadi ISO. Itulah muncul ISO 19650. Kemudian tadi bicara apa saja sih yang bisa di provide oleh BSI terkait dengan BIM ini. BSI dengan ISO 19650 ini pertama BSI bisa menyediakan layanan untuk pelatihan bagaimana memahami framework dari penggunaan BIM ini. Nah, kemudian BSI juga bisa membantu melakukan dua model layanan sertifikasi. Ada yang namanya verifikasi, itu biasanya yearly kita lakukan. Kemudian ada produk BSI yang mungkin ini lebih familiar di UK, di Europe dan negara-negara Commonwealth. Mungkin di Indonesia juga tidak banyak yang mendengarnya. Ada yang disebut Kite Mark. Kite Mark ini adalah sebuah layanan trademark dari BSI, di mana kita melakukan verifikasi, di mana sertifikat ini masa berlakunya itu adalah 3 tahun. Namun kita melakukan verifikasi yang lebih komprehensif terhadap BIM ini, di mana aspek dari contohnya customer satisfaction itu juga dilihat, di mana di verifikasi tidak ada. Verifikasi hanya fokus di ISO 19650 saja. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa disediakan, disupport oleh BSI terhadap industri. Dan satu lagi, BIM ini sebenarnya tidak bicara mengenai construction di sipil saja, namun termasuk sebenarnya di EPC, engineering, procurement and construction juga sama. Ini memang katakanlah isu baru, knowledge baru, dan ini terus akan berkembang. Banyak manfaat dari BIM ini. Salah satunya BSI juga kan pernah menjadi juri di BIM competition-nya internal HK Utama Karya. Nah, itu kita lihat salah satunya yang kita lihat di sana bahwa dengan BIM itu, contoh nih salah satu, dengan BIM itu sebuah building itu bisa diketahui sisi mana saja yang akan terekspos oleh sunlight atau sinar matahari, sehingga nanti bisa diketahui ketika misalkan gedung tersebut mau menggunakan solar energy misalkan. Jadi sampai dia sedetail itu Pak ya? Sampai sedetail itu. Okay. Sampai sedetail itu. Bahkan di beberapa kebetulan saya juga auditor atau verifier di ISO 21502 2020 itu terkait project management. Okay. Nah, data-data dari BIM ini pada saat konstruksi pun bisa membantu ditampilkan untuk sebagai dashboard dalam project management. Jadi baik itu kontraktor, appointing party atau project owner itu bisa melihat progres dari pekerjaan itu sendiri. Itu yang saya bisa sampaikan. Terkait tadi Pak, terkait dengan solusinya, berarti kan BSI end-to-end solution Pak ya, terkait dengan BIM sendiri. Terus tadi juga seperti singgung ada HK untuk yang penjurian. Itu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri Pak ya, BSI itu kenapa sih perusahaan itu harus memilih BSI untuk kerjaan BIM sendiri? Oke, sebenarnya nggak bicara harus ya, tapi kenapa pilihannya lebih ke BSI gitu ya? Betul, ya. Nah, karena gini, pertama
BSI sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwa kita terlibat dalam inisiasi standar ya untuk framework dari BIM dari PAS 1192, kemudian diadop menjadi ISO 19650 di 2018 itu satu. Kemudian di Indonesia sendiri, jadi Inggris itu UK itu punya kebijakan untuk bagaimana membantu menginfluence supaya industri construction itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Dan UK itu memberikan kontribusi funding ke dunia ketiga katakanlah. Waktu itu yang saya tahu yang terpilih adalah Indonesia dan Kolombia. Kolombia. Nah, kemudian dari sana UK Embassy atau kedutaan Inggris yang ada di Indonesia itu melibatkan BSI untuk mengintroduce ISO 19650 ini kepada regulator gitu. Nah, kita membantu itu sehingga harapannya kemudian ada muncul peraturan-peraturan juga dari regulator terkait dengan bagaimana BIM ini dipersyaratkan. Dan harapannya terbangunlah environment BIM ini di Indonesia sehingga fokus pertama adalah construction itu berjalan efektif dan efisien seperti itu. Oh iya, satu lagi layanan yang bisa disediakan BSI selain yang tadi saya sampaikan juga BSI juga menyediakan standar BIM itu sendiri ISO 19650. Karena kita kreatornya. Betul. Oke. Jadi kita selain kita BSI sendiri selain provide terkait training, terkait dengan verifikasi yang tadi ada dua macamnya, ada verifikasi, ada kait mark juga. Kita juga bisa sharing ya standarnya, bisa provide terkait dengan standar kebutuhan. Ya, tentunya yang berlisensi Pak ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya masih banyak ya harus dibahas Pak ya, tapi berhubung dengan juga waktunya, mungkin sedikit saya akan konklusikan Pak ya terkait dengan diskusi kita pada pagi ini. Bahwasanya dengan BIM sendiri, dengan ISO 19650 itu sendiri, delivery aset kepada owner itu sebenarnya akan terdeliver lebih efektif dan efisien. Ya. Memang sebenarnya ada beberapa part yang akan menerima benefitnya Pak ya. Namun yang paling akan terasa itu ke ownernya. Ya, sebenarnya ownernya. Itu yang kedua terkait dengan sebenarnya benefit yang didapat dengan ISO 19650 ini tidak hanya berhenti sampai aset tersebut dikonstruk. Betul. Namun akan mengikuti sampai life cycle aset itu sampai selesai Pak ya. Betul. Jadi akan jangka panjang benefitnya. Selain itu, BSI provide one end-to-end solution terkait dengan BIM. Dari kita bisa provide standarnya, kita bisa pelatihan, training, kita mengintroduce, kemudian mendevelop knowledge industri dengan training-trainingnya. Ya. Dan kita juga bisa verifikasi ya terkait dengan standarnya. Jadi itu Pak. Terima kasih banyak terkait dengan waktunya, sharingnya. Mungkin ada konklusi tambahan dari Pak Sugeng? Oke, kebetulan saya juga auditor ISO 55000 Asset Management System. Jadi saya melihat di lapangan bahwa benar-benar BIM ini sangat bermanfaat sekali. Jadi informasi aset pada saat konstruksi itu bisa ditransform digital juga kepada kebutuhan operasi seperti itu. Jadi nggak perlu misalkan registrasi aset itu manual dilakukan, semuanya bisa aplikasi to aplikasi, sistem to sistem. Jadi ini akan sangat membantu banget bagaimana ketika suatu project construction selesai itu di handover ke operator, itu akan sangat membantu sekali. Jadi bisa dikatakan begini sih Pak, antara standar satu dengan standar lain itu connected each other ya? Iya. Tadi sempat Bapak singgung 55 terkait aset, betul. 21.500 terkait dengan project management. Jadi memang connected Pak ya? Betul, dan itu semua biasanya bisa provide. Oke, jadi memang end-to-end solutionnya nggak hanya di
framework BIM, Betul. melainkan standar-standar ISO yang Betul, lainnya. betul. Itu akan komprehensif menjadi solusi bagi perusahaan atau industri. Nah, jadi para pemirsa yang sudah mengimplementasikan standar-standar lain ya, yang lebih dulu, Betul. itu bisa kita juga istilahnya apa sih Pak? Istilahnya integrasi atau istilahnya Integrasi, kombinasi. integrasi bisa juga, memperkaya knowledge terkait BIM juga bisa. Jadi mereka paham, karena gini, yang menerima aset dari konstruksi itu adalah operator si aset. Jadi kontraktor bertanggung jawab terhadap operator. Jadi dengan BIM ini itu sangat terbantu sekali. Jadi sehingga kedua belah pihak ini harus memiliki knowledge mengenai BIM itu sendiri. Ya. Baik Pak, kayaknya waktunya sudah cukup lama Pak ya. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang terkait dengan BIM, terkait standar lain, bisa nanti kontak kami BSI Indonesia. Kami ada di Jakarta, di Palembang, Surabaya juga. Dan mungkin dari diskusi kita nanti ada yang masih bingung, nanti bisa drop di komen. Nanti kita bisa balas untuk klarifikasi ya terkait nanti apa hal yang belum clear. Kita bisa bantu follow up lah ya. Ya, betul. Dan juga terima kasih juga telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.